welcome to Mental Mysteries episode 3. Oke, English and Indonesian version. Oke. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang The Killing of Tim McLean. Oh my god, itu siapa ya? Jadi Tim McLean itu adalah korban dari Vince Lee. Oh, jadi ini korbannya? Iya, yang membunuh adalah Vince Lee. Oke, jadi ada apa dengan mereka berdua ini? Jadi, kronologi kejadiannya pada tahun 2008, Tim McLean ingin pulang ke rumahnya yang di Winnipeg dari Edmonton, tempat dia bekerja, dan dia naik bus dari Greyhound dari Edmonton. Oke. Ia menaiki bis Greyhound dari Edmonton melalui Yellowhead Highway di Saskatoon. Oke, intinya perjalanannya lama gitu ya. Antar kota gitu? Oke. Nah, dia duduk di bagian bus yang paling belakang. Nah, di daerah Manitoba, seorang laki-laki bernama Vince Lee, ini pembunuhnya, dia masuk ke dalam bus itu dan dia duduk di sampingnya Mac McLean. Nah, di mana Mac McLean ini dilaporkan tidak begitu memperhatikan si Vince Lee ini, kayak biasalah di bus. Nah, tiba-tiba passengers lainnya itu mendengar suara teriakan. Ada teriakan dan ada penikaman di belakang bus. Nah, itu mereka melihat bahwa si Vince Lee ini menusuk leher dan dada McLean berkali-kali. Oh my god. Dan McLean-nya teriak-teriak gitu. Jadi kayak dia ditusuk tapi gitu kesakitan gitu. Di lehernya, di dadanya. Itu mengerikan banget. Tapi penyebabnya apa? Nah, kita jadi itu ntar bahas. Oke. Jadi supir busnya itu dan beberapa orang lainnya mencoba untuk menjauhkan Vince dari McLean ini, dimana akhirnya mereka berhasil melakukannya. Dan akhirnya supir busnya mengevakuasi passengers lainnya. Dan Vince akhirnya membunuh McLean dan memutilasi badannya. Right on the bus? Iya. Dan dia mengangkat kepala McLean yang sudah terpotong dari badannya dan berjalan depan belakang busnya. Jadi dia kayak bangga gitu. Aku nggak tahu sih perasaan dia gimana. Pokoknya kayak ada trofinya gitu or something. I see. That's really creepy though. I know, right? Jadi kepala berdarah-darah gitu. Terus dia bawa kemana-mana gitu. Dan selain cuma dibawa itu, Vince Lee juga mengkonsumsi daging Dimakan? si McLean. Iya, jadi ada cannibalismnya juga. Wah, sakit tuh orang. Gila. Nah, dan salah satu witnessnya juga ngeliat si Vince ini ngebunuhnya kayak seorang robot yang lagi nusuk-nusuk gitu. Oh, jadi kayak dia nggak berekspresi gitu? Dia nggak kelihatan kayak marah atau apa gitu. Nah, setelah 3 jam stranded in the middle of nowhere, pengguna bus lainnya melihat histeris karena ngeliat aksi Vince Lee di dalam bus itu. Pasti orang sekitarnya pasti trauma. Itu very unsettling to watch gitu kan. Ya, gila. Ya, orang mana sih baru pulang kerja gitu mau Tiba-tiba balik, tau-tau cok gitu. gitu kan. Iya. Jadi akhirnya bus drivernya udah mematikan mesin, udah udah cancel busnya. Jadi si Vince Lee nggak mungkin bisa nyetir gitu kan. Dan akhirnya pas polisinya datang untuk mengeluarkan Vince dari bus itu, Vince itu ngomong dia nggak mau keluar dari bus itu, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya pada jam 1 pagi di kemudian hari, Vince coba untuk melarikan diri dengan menghancurkan jendela bus. Tapi akhirnya untungnya tertangkap oleh para polisi. Oke. Dan polisi coba untuk menyatukan tubuh McLean. Sementara telinga, hidung, dan lidah McLean ditemukan di kantongnya Vince. Jantung dan matanya McLean udah nggak ditemuin lagi. Dan kemungkinan itu bagian yang dimakan. Mentah. Gak mungkin dimasak juga ya. Oh my god, no way. Gila. Oke, ini karena tadi sumpahnya menarik banget tapi serem sih kata saya. Gila, itu serem banget gak sih? Tapi sumpah ini tadi gue sambil cari-cari ternyata tuh ada
kayak penjelasan psikologisnya gitu. Pas si Vince diperiksa sama psikolog atau ahli kejiwaan. Katanya si Vince ini ternyata menderita gangguan skizofrenia. Oh, delusi. Halusinasi gitu-gitu kan. Tapi ini tuh kayak undiagnosed gitu. Oh, jadi si Vincentnya nggak tahu. Nggak tahu gitu. Makanya dia melakukan. Makanya kayak ya udah bebas aja gitu kan. Ngelakuin segala hal di luar norma sebebasnya gitu loh. Dan ini on trial, Vince mengatakan untuk membunuhnya saja. Jadi dia juga ngaku bahwa pembunuhannya ini memiliki elemen gangguan mental. Yang artinya dia tuh ngaku pembunuhan itu sah. Itu nggak make sense kan? Nah, terus dia juga percaya kalau McLean alias korban yang tadi dibunuh, dimakan dan dimutilasi itu kayak force of evil, yang maksudnya tuh kayak si Vince ini nih diminta sama Tuhan buat ngebunuh si Mac ini. Jadi kayak di kepala dia tuh dia kayak Dia lu harus bunuh ini orang. Tuh, that's not good. That's really bad. Bayangin dipercaya untuk disuruh bunuh sama Tuhan itu kan. Iya, dan itu tuh cuma ada di kepala lo doang gitu loh. Nah, Itu delusinya. itu halu banget, halu dan delusi banget gak sih? Terus Vince juga percaya ternyata nih di sini McLean adalah sosok alien. Alien. Iya, jadi tuh dia mikir McLean ini alien atau setan yang harus dibunuh gitu loh. Makanya tuh di kepala dia tuh nih Tuhan nyuruh dia buat ngebunuh McLean karena dia ini setan atau alien gitu. Dan kenapa harus dibunuh, dimutilasi tuh biar ya dimutilasinya karena dia nggak mau si McLean ini sampai hidup lagi. Takut bisa sembuh. Takut bisa sembuh. Ya mungkin di kepala dia kita nggak tahu ya, kalau alien kan makhluk di luar bumi bisa tumbuh lagi mungkin. Iya, bisa jadi regenerasi gitu kan. Kayak cicak. Terus kenapa cicak sih? Tapi nggak salah sih. Oke, karena di kepala skizonya Vince itu McLean adalah alien dan Vince itu disuruh buat ngebunuh McLean. Jadi ternyata Vince itu ngebunuhnya itu karena kayak seolah-olah tuh di kepala dia tuh Tuhan juga ngancam Vince gitu loh. Kalau misal Vince nggak ngebunuh McLean si Vince yang bakal dibunuh sama Tuhan. Gitu. Jadi kayak Dia nggak punya, he has no choice. Karena tadi kan dianggapnya tuh Vince ini skizo kan. Makanya dia nggak dapat waktu di penjara. Malah dia dimasukinnya ke dalam mental institution di Selkirk Mental Health Center. Okay, that makes sense. Tapi kayak jadi kasihan juga ya. Iya kan. Nah, ditambah lagi hakim ini menyatakan dia ini nggak bersalah atas kelakuan kriminalnya. Karena dia udah ngebunuh, mutilasi. Ya, tapi kan dia ngerasa he has no choice gitu. Iya sih, karena juga ada masalah mentalnya kan. Ya, dia juga sakit gitu kan. Nah, di tahun 2017 dia ini dinyatakan bebas dari mental institution dan berfungsi sebagai manusia normal tanpa gangguan psikologis. Berarti udah normal lagi. Iya. Udah gak sakit lagi. Nah, jadi pada saat kejadian pembunuhan ini, Vince Lee ini menghadapi psikosis di mana ia disconnect dari realita. Ya, jadi kayak otaknya ini nggak bekerja gitu dengan baik karena gangguan skizonya tadi. Jadi dia ini ngalamin positive symptoms di mana dia dapat delusi kayak yaitu yang tadi gambaran Tuhan buat ngebunuh si McLean tadi ya. Dan ada juga negative symptoms-nya di mana itu tuh blinded effect, di mana dia nggak bisa nunjukin ekspresi wajah kayak yang tadi lo bilang tuh loh, kayak dia nggak ngerasa marah atau apa gitu. Jadi mukanya benar-benar datar pas ngebunuh atau ngelakuin hal itu. Nah, dari lu nih Jess, kira-kira selama ini lu pernah nggak belajar apa gitu kayak tips buat audiens kita tentang skizo? Kita masuk ke side tips ya berarti kan.
Jadi kalau ini kalau misalnya kita yang ngerasain skizo ya, kita yang menderita skizo. Kalau kita udah menderita skizo, kita udah ngerasa ada gejala-gejalanya kayak delusi atau halusinasi atau disorganized speech gitu bisa juga. Kalian harus langsung cari bantuan profesional. Coba cari psikolog atau cari psikiater atau langsung ke dokter juga boleh gitu kan. Nah, jadi pokoknya ada any signs of dysfunction itu juga harus dilaporkan. Ini tidak berlaku untuk skizo doang, untuk any kinds of illness gitu kan. Normalnya kita kalau udah ngerasa nggak nyaman atau apa, udah ada yang something wrong gitu, kita cari professional help gitu. Terus kalau misalnya kita udah dapet helpnya, kita udah dikasih obat, jangan lupa untuk minum obat. Oh, itu dikasih obat ya? Biasanya dikasih obat atau terapi, Oh, jalanin terapi Oke. gitu. Tapi seingat gua atau kalau nggak salah, gue pernah dengar itu harus didampingi gitu nggak sih antara obat sama terapi? Iya, jadi nggak bisa obat doang atau terapi doang, harus dua-duanya juga. Oke. Ada lagi nggak? Itu kan tadi kalau misalnya kita yang ngalamin skizonya. Kalau misalnya ada temen atau keluarga kita yang ngalamin skizonya, itu kita harus nemenin, kita harus make sure kita ada for them gitu, we're here for them, kita harus support. Dan kita juga harus ngebantu mereka. Karena kadang-kadang mereka belum sembuh nih, mereka bisa aja masih ada delusinya. Dan kita harus validate beberapa hal gitu untuk make sure bahwa ini bukan delusi, atau kadang mereka kan susah bingung antara realita sama delusi yang mana. Kita harus validate realita dan harus oh enggak, ini bagiannya delusi gitu. Diarahin lah ya. Validasi feelings, that's important. Itu aja sih dari aku. Tapi paling penting ada satu, Apa? nggak boleh self diagnose. Oh iya, itu bahaya itu guys. Paling bahaya. Makanya harus cari professional help. Itu paling penting. Oke. Ada lagi kah yang ditambahin? Kayaknya itu aja deh. I think that's enough for today. Thank you guys. I hope you guys enjoy the content. Yes. So we'll see you in another episode. Mentally Ill Sisters, check it out. Bye-bye. Bye-bye.